Tidak nonton 442? Sudah, Pak. Apa yang kau tangkap? Yang saya tangkap itu pertama cerita dari sisinya, Mbak Tiwi sama Mbak Mega. 42. Dua Itu pas satu. lebih ke cerita Kak Lia Liones yang takut ini sama bapak, jadi terus juga dia tuh apa-apa tuh gampang nangis gitu loh, apa-apa tuh udah keburu takut duluan, dan dia tuh emang tipe orang yang apa-apa nangis sampai dia mimpiin bapak pakai baju hitam 3 kali. Tanya, aku udah kayak nonton 442? Belum. Emang kita langsung gini, ya. Jadi sesungguhnya hari ini tanggal Selasa 28 adalah Hari Sumpah Pemuda. Ya, tapi memang karena tadi Pak HRD mau ada mengasih. Dari HRD kami menyampaikan hasil evaluasi karyawan-karyawan baru yang masa kerjanya telah melewati masa 3 bulan dan akan direview lagi baik dari sisi kinerjanya ataupun dari sisi gaji yang mereka terima ke depannya, Pak. Demikian, Pak. Ada Liones. Karena Liones ini sudah mau, karena Hunter kita bukan lebih awal nggak jalan programnya, Liones masuk di situ. Biasanya ya sudahlah kita tonton dulu ini biar ada manfaatnya bagi kita. Ya. Ini kan Ayu ngomong ya. Satu ini adalah hari Kamis kemarin, ya. Begitulah si itu juga kemarin si ini, begitu si Seraski, begitu juga orang kantornya, masih semua begitu. Akhirnya habis saya itu dengan Bang Ajis ada cerca harapan kita tentang di keterlanjuran hutan ini, dan bahkan ada keluar PP 45 tapi sudah berjuangkan, sudah ada cerca harapan ke sana. Ya, baru bagi saya memang nggak pulang, saya pukul-pukul orang antar ini semua, dan inilah kisahnya, monggo. Niatku pengen cerita gitu Kak Tiwi gitu, cuma seperti biasa lah gitu, kayak aku segan atau bagaimana menyampaikan karena mimpinya ini sama persis gitu untuk kedua kalinya gitu. Lalu aku berpikir bahwa itu bunga tidur aja kali gitu. Terus aku tidur demi Tuhan, baru bangun tidur aku bilang, Bapak sehat atau bagaimana gitu kan. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak ada ragu, kayak aku segan kalau merusak mood Bapak gitu Kak Tiwi. Jadi kadang aku segan nyamperin Bapak cepet-cepet tuh kayak gimana ya, batinku tuh kayak keinget itu karena aku memimpikan itu 4-5 kali, yang pasti itu 4 kali. Mimpikah dirimu terhadap diriku, walau kau terkadang dekat tapi jauh, namun kau ragu-ragu. Oke? Tidak penangis lagi. Sudah lega, sudah tersalurkan. Aku penyanyi, bukan penangis dan bukan petakut. Penakut, bukan penakut. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Bapak. Terima kasih ya Bapak ya atas kedatangan Bapak beserta rombongannya kemarin. Acaranya sangat meriah Pak pas Bapak datang. Pokoknya mantap Pak semuanya. Badak nanya siapa itu? Itu bos Oma dong. Oh baik banget ya bosnya. Makasih ya Pak ya, sekali lagi ya Pak ya. Dan ini Putri juga mau ngomong.
Assalamualaikum, pagi Om Baho. Terima kasih atas kirimannya sudah disampaikan sama Bapak dan sudah Putri terima dengan baik. Terima kasih Bapak atas kehadiran kemarin bersama rombongannya. Semoga kedepannya Om Baho sama rombongannya menjadi sukses selalu, barokah, sehat selalu. Amin. Sangat meriah. Untuk calon bunga ya, oke. Jadi teman-teman sebenarnya sudah berapa kali? Sewaktu kita tempat saya sudah bilang ke anggota kita, Pak suruh berapa tanya 3 ya. Kalau total lebih bagus enggak? Jadi kalau bagus nomor ke sana. Ini belum jalan, makanya kita masih begini. Ini semua kisah nyata semua ini. Ternyata tentang kita bertonton grup ini. Yang salah juga kita kontenkan. Biar orang lain tidak jatuh ke lubang yang sama salahnya, situ nanti jadi berkat. Yang salah juga kita kontenkan. Makanya apa? Ya biar nggak jatuh ke lubang sama lagi temannya lagi. Itu intinya. Nah, jadi besok nggak usah lagi ini, karena kalau mencari-cari waktu mana cukup waktu kita beri waktumu. Atau mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau itu nggak bagus ya, nggak usah nonton. Teman dia kan apa sih isinya? Jadi situ dia nih ya. Jangan nanti begitu nanti ada ini berlaku tuh sebenarnya pun di nanti yang di unit yang lain dia mau minjam ya kita bisa dia meminjam, tapi ini kita kasih nggak mau, makanya dia minjam makanya kita minta. Nanti sortirnya kan sortir itu dari situ, dia ngikuti kita enggak, dan dia nggak ngikutin kita, tetapi dia kesulitan, dia berharap hanya sama kita. Pepatah sakit orang meminta tidak diberi, tapi lebih sakit orang memberi tidak diterima. Sakit orang meminta nggak dikasih, tapi lebih sakit orang memberi tapi nggak diterima. Itu jauh lebih sakit itu. Itu ada penghinaan. Nah, itu tidak sama kita, maka kita masih begini. Tapi kan udah belum camat. Besok ini hari Sumpah Pemuda, ya mari kita bangkitlah kita. Tunggu bangkit. Hanya memberi waktu. Dan akhirnya Pak sini hal positif. Nah, akan terjadi hal-hal gini ke teman kita atau sahabat kita, apa? Ini aja lempar sana. Misalnya apa? Waktu Kustomo yang pesta ini tabrakan dia. Apa itu? Dia maunya dioperasi dan harus dioperasi. Kata dokternya, datang ke sana. Beratnya apa rumah sakitnya? Beratam. Akhirnya bawa ke asal pengelola kalau rumah sakit bilang ada kata itu. Lalu guru singa, sampai saya guru singa langsung bisa berdiri dia, dituntun oleh pengurutnya. Enggak 3 hari udah keluar, udah sehat, dia tinggal pemulihan sebulan lagi sekali seminggu. Udah. Habis itu datanglah Kak Hena, pencipta lagu Ridho itu. Pas kerja sama anaknya, pas kerja. Kasih konten itu. Besok langsung dikeluarkannya dari rumah sakit, jadi operasi. Mbak guru singa sembuh. Aku udah tahu bisa sembuh guru singa. Berantah sama kemudian rumah Islam ya, mohon maaf ya. Ini rumah Islam lo, klaim bikin lo. Nama agama, jangan klaim bikin agama hancur karena kalian. Kalau nggak bisa Pak, karena ini harus diimpus gini-gini. Tambah biusnya, tambah nggak bisa. Aku bilang saya ada kejadian waktu saya tabrakan di Santar, bisa 5 jam bisa kayak bawa tambah biusnya. Aku bilang panggil doktermu, nggak mau. Panggil saya lapor nih. Belum bawa orang Islam dulu, ini orang Islam ini. Saya mau klaim Islam, mau klaim pras lagi. Aku bilang jangan klaim. Aku bilang apa yang harus buat terhadap pribadi ibu dulu, bapak ibu semua dan konten kita ini, dan langkah selanjutnya bagaimana. Saya rasa itu aja, kita berarti 3 konten tadi ya, itu berarti nggak nyampe 1 jam itu kurang lebih lah ya. Semoga manfaat nanti bisa sampai seumur hidup. Saya rasa demikian, terima kasih. Patah Ya. udah patah ya, agak sembuh. Ini kemarin patah lengan, ini patah kaki. Semua berlaku.
Sudah bawa. Ya, pernah. Bawa. Bajunya nggak bisa dilepas. Bisa udah mau ya. Ini apa? Aku nggak bisa bangun. Motornya juga hancur. Tuh. Mau ketarik sama ini. Iya. Mau besok mau operasi dulu. Kenapa operasi? Iya, makanya kan ini belum operasi. Kenapa operasi mau? Besok. Kenapa operasi? Dokter kan nggak bisa bangun. Iya, kata kantor Itu dia iya mau diambil bagusnya gitu maksudnya. Oh, tetap. Nah, ini biaya kantor. Nanti biaya kantor. Kantor mah. Biaya kantor semua ya. Iya. Kalau di alternatif Alternatif enggak. enggak ya. Iya. Ini kembali pilihan ya. Iya. Nah, kembali pilihan. Gitu. Memang yang betul. Karena nggak bisa operasi satu kali. Operasi akan 2 kali operasi. Iya. Pasang pen, cabut pen nanti. Aku kan udah tadi ngeliat itunya Pak Kusuma ya sini ya. Nah sebenarnya kalau sini dia biasanya Bu ya kalau kita lihat yang di alternatif cepet. Karena nggak bergerak dia. Cepet cepet sembuh kalau di alternatif. Ini nggak bisa bangun sama sekali. Iya. Iya, belum karena bangun. Ini kan tulang. Mana baju bangun? Oke. Mana hasil ronsennya? Apa kira bang abang kasih sama dia biar aku sih pengen dia kesini operasi kan dua kali operasi. Kalau dengan metode rumah sakit ya pasti udah operasi. Pastinya. Kita kan alternatif pengen dirapihin, kita balut. Oke. Nah udah dibalut, dia harus bed rest tiduran dulu, nggak boleh banyak gerak. Berapa lama kira-kira? Jalan perkembangan sampai tulang benar-benar dia lengket. Nah, ini dia tempatnya Mas Tomong. Nah, ada tulang nih guru singa di Pondok Kelapa. Saya nih punya ponakan jatuh dari motor. Ini juga dari motor nih. Nah, ini kalau dari motor, semuanya nih sudah operasi. Akhirnya emaknya bilang, berapa bayarnya? 25 juta. Udah lah pulang, bakal jinain. Lumayan, bisa jalan, temen nggak, rada injek gitu. Ada no, adik saya punya suami. Iya, ini mau masuk Islam ya. Gak kenal ibu. Saya bertemu. Udah dibilang sama bapak katanya biar cepat aja katanya, baiknya bagaimana kata gitu loh, makanya begitu operasi aja. Udah bilang udah ketemu sama Om Bao depan. Iya. Om Bao pasti aja gitu. Tadi aku datang Pak KSD lagi teleponan sama orang kantor. Cuman aku pas lagi mau ke bawah, itu kok teleponannya lama. Oma yang mutusin nih gimana akhirnya nih, soalnya kita nunggu keputusan Oma. Ya udah ambil alternatif aja urut kata dia. Ya udah lo ngambil alternatif urut, ini kan biar ngurus ke semuanya di atas gitu. iya. Ayo, kita masuk lagi yo. Ya udah. Ya udah. Ayo alternatif. Jangan ya udah. Kita nggak pernah maksa, kita gambaran. Ya maksudnya positifnya alternatif daripada kalau pen kan ada cabut pen segala, ada ini. Ketok nih. Ya cuma kan Ketok. Oke, nah ini. Jadi pakai ambulans katanya. Iya, dia Emang udah mati kamu? belum. Itulah. Oh, tidak. Iya. Udah. Oke. Udah. Nah, udah. Matamu itu. Bapak mata bapak, saya udah. Donor bapak udah Pak ya. Mohon maaf Bu. Tahun 2020 sudah pernah saya obrak-abrik rumah sakit ini. Waktu baru COVID. Karena saya merasa sakit, saya videoin, saya dilarang. Saya obrak-abrik loh. Ini mau Islam loh. Tadi yang ngasih siapa? Tadu. Karena saya Kenapa jangan pakai kekerasan? saya lagi bicara. Kenapa ya? Saya lagi bicara. Iya. Saya foto. Saya videoin. Kan saya kan dari Cawang. Iya. Yang satu baru COVID. Dilarang masuk ke ruang operasi seperti ini. Iya. Saya videoin. Pak jadi larang Pak. Kenapa? Ini kan Islam. Saya rugi betul dari Cawang. Habis itu nggak bisa. Iya. Kalau teman dari Kerawang gimana lagi bilang? Iya. Pak panggil direktur bilang. Makin minta maaf juga Pak sakit ini. Iya. Itu etika. Iya, betul. Saya bicara sini kau potong-potong bilang kita dulu kok. Iya. Etika Mas. Iya. Terus saya tanya, kau bilang nggak bisa gitu, nggak bisa. Kita nunggu anjuran gitu maksudnya tadi. Kau kan nggak bisa tadi kan? Tapi ternyata sudah kok. Itu maksud saya. Iya, saya tadi enggak ke pasien sana Pak, yang Iya makanya kamu Iya. jangan bilang saya nyolot. Siap. Kamu itu bapak nyolot matanya juga. Iya. Saya bukan orang bodoh. Ya masa Iya. begini pelayanan. Iya.
Iya. Ini pelayanan bawa nama agama lagi. Iya. Iya. Gitu. Yuk kita ini sekarang. Ntar dulu. Iya. Makasih Mas ya. Iya. Makasih. Hati-hati ya Bapak. Tak usah gini. Ini kan mau dibawa ke sana Mas. Iya, betul. Bagaimana dia biar bisa kayak bawa di mobil kami? Apakah harus pakai ambulans gini doang? Kan nggak juga kan? Iya, betul. Kan nggak harus pakai ambulans kan? Harus pakai ambulans. Bagaimana caranya biar ini cuma paling 1 jamnya? Biar nggak nyeri. Iya. Kasihan. Masa harus pakai ambulans sih? Pakai papan, Mbak. Nggak perlu pakai papan ini. Misalnya takutnya diselakakan. Sampai dokter atau apa? Iya, takutnya gitu. Jangan bicara takutnya ini. Iya. Ini medis loh. Ini ibu pasti jangan takutnya. Ini kan medis, kedokteran, ilmu pasti, eksakta. Gitu. Kok Bapak takutnya? Terus saya ada Kalau misalkan emang sanggup ya dibawa pakai itu kan. Kalau emang nggak sanggup pakai ambulans ya, gitu. betul. Tapi sanggup kan. Kalau orang yang patah ini pasti ada. Bagaimana caranya ini dikurangi rasa nyerinya itu? Itu. Iya, betul. Ya bos ya, mau maaf saya. Itu saya suka. Ya bos ya, takut tuh bos ya. Ini obat nyeri kan lewat nikam nih. Kalau obat dikasih buat apa? Obat dikasih. Obat nggak dikasih. Kalau ini hanya untuk nahan 1 jam ini. Nahan nyeri untuk 1 jam itu. Kalau Iya. misalnya nggak perlu gitu lagi. Udah tadi sama pakai apa kan Nurul? Diinjek anti nyeri tadi udah. Itu berapa lama kira-kira reaksinya Bu setelah disuntik? Mas sudah merasa nyeri lagi, reaksinya hanya 2 jam. Bukan itu Mbak. Setelah suntik berapa lama dia baru terasa obat ini bahwa udah menghilangkan rasa nyeri? Efeknya biasanya beberapa menit sudah. Ya, langsung. Nah, ini kan belum nih. Bisa nggak ditambahin? Itu maksudnya. Oh, maksudnya setelah disuntik tadi mau disuntik lagi? Iya, karena ada sakit. Biar ini yang ngurangin. Maksudnya kan gitu Pak. Maksudnya kan kalau jaraknya masih kedekatan Bu, nggak bisa. dulu karena kami jauh, kami minta double dosis bisa. Mau double dosis? Bisa. Ya kan ada dokternya juga penentunya Pak. Iya, itu betul. Makanya tanya ke dokternya Ibu, kasihan pasien ini. Ya udah nanti dikonfirmasi dulu Bisa, ya. betul ya. Oke bos, siap. Bisa kan? Ntar dikonfirmasi Ya, Patut bisa konfirmasi kan? Ada bilang nggak bisa. Siap. Ya, pelajaran ya. Siap. Thank you. Ya, I love Pak. you. Itu dah Pak. Ini berarti obatnya nggak perlu. Obatnya nggak perlu dipulangkan aja. Oke. Ya bos ya? Ya. Siap. Iya. Apa? Karena kebutuhan 1 jam ini. Iya. Konfirmasi Ntar kalau dulu ya. langsung Ya, ntar dikonfirmasi kalau ke dokternya, kalau ada itu langsung Siap. dicek lagi. Hormat ya. Oke. Ken, kalau nangis jangan kasih begi dia lagi. Kepala dulu ya. Iya, malah dulu. Anak muda. Ken. Pegang. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Terima kasih. Pak orang bandel gila, bandel kali. Aduh. Pertama yang kemarin itu mau operasi nangis. Oh, ya karena belum datang kita kan? Iya belum. Udah tadi kalau nggak Datang bapak seger. kalau nggak datang kita tadi. Cengeng kali, gak kasih Latar kata kali. Latar kata-katakan. 1, 2, 3, berdiri, duduk, sambilan berdiri. Ayo bang, duduk abang duduk. Jangan lawan. Lemas, atur napas. Latar kata kan ini. Sudah, aman. Alhamdulillah. Mana yang patah? Alhamdulillah. Tuh, ini tangannya di perut. Jangan goyang ini ya, jangan naik bahunya. Jelas ya? Tunggu. Tenang aja. Ini jangan goyang ya. Ayo, atur napas. Lebih enak dia abang jalan dibanding. Atur napas. Ini kan pasar pertama mau. Terus balik, ambil lu. Terus balik. Perlu mana dulu. Aneh kan? Kalau nggak ada apa yang takut aku. Tempat orang bilang nggak ada sungai ini Pak. Kemana kan? Makasih bapak. Ya.
Ini sahabat lama ini. Tadi mau dioperasi rumah sakit Islam, belum jangan. Harusnya dilas. Tuh, Jangan dilas. ini dilas nih ini. Nah, dilas ini. Berdiri gitu belum apa-apa kalau sama itu. Susah banget. Yang mana berdiri? Jadi sampai sini berdiri. Jiwanya gitu mongo, semangatnya bangkit, ya kan? Lari. Tadi nggak bisa jalan, nggak bisa Sama sekali. bangunannya nggak bisa. Baru jalan kalau nggak udah mau ngoceh-ngoceh aja, rumah sakit Islam. Alhamdulillah. Sekarang nggak bisa. Baru pegang doang udah kayak tangannya ada apanya. Berdiri. Tangannya ada apanya lagi. Yang penting kita punya rasa sendiri dan malam ini sudah tidur di rumah, ya kan? Iya. Udah saya ngerokok di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak atas kiriman VN-nya. Tanggapan Oma, gak bisa Oma bicara apa-apa Pak. Bapak itu sangat baik dan sangat luar biasa. Yang pas kejadian Mas Tomo kecelakaan, Oma kaget Pak dan sangat terharu. Bapak datang ke rumah sakit, bilang ke Oma, jangan operasi Oma. Kalau bisa, kita bawa aja ke Guru Singa. Oma ikutin apa kata Bapak. Dari Mas Tomo dibawa ke Guru Singa. Di sana Mas Tomo di mobil. Disuruh bangun langsung Mas Tomo bisa bangun dan bisa berdiri. Ya Allah, alhamdulillah. Itu berkat Bapak. Oma tidak bisa berkata apa-apa. Karena Oma bahagia. Dan senang dan terharu sekali. Pas kejadian Mas Tomo bangun dan bisa berdiri lagi dan bisa berjalan lagi pada saat itu juga. Terima kasih Bapak sebelumnya. Dan terima kasih juga Bapak atas kedatangan Bapak beserta keluarga besar Toton Group, keluarga besar Hunter. Oma selalu berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilindungi Bapak dimanapun Bapak berada, dan dimurahkan segala rezeki Bapak, dan semoga sukses selalu Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang super. Pak Bos ingat ya semua itu yang kita itu Pak Bos yang kita bisa dan keluarga tidak bisa dilupakan. Ya. Orang jatuh dibela-belain sampai nggak bisa diri boro-boro yang ngerokok. Jalan lalu bawa dari rumah sakit ke kursi nggak bener-bener berjalan ngerokok. Aduh, udah nggak bisa ngomong apa-apa Pak Bos. Udah kadang-kadang gitu tuh kepikiran sama orang rumah di rumah. Aduh, udah nggak ada, bener-bener nolong ikhlas bener-bener dari hati. Semua Bapak Rudul Limpaho doang udah nggak ada lagi. Bener-bener bilang kawas setia, bener-bener kawas setia. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan dan barokah selalu. Allah selalu bersamanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Pak yang aku rasain kayaknya ya Pak ya, kalau dari menurut analisa aku, biasanya aku komunikasi mungkin ke tempat lain atau dengan pimpinan-pimpinan. Jadi hanya sekelebat-lewat begitu aja. Jadi nggak tertanam di hati, di pikiran gitu. Sudah gitu, blas ngono wae gitu, pulang hilang pikiran gitu. Atau begini, sama waktu kita masih remaja, bila kita ada suka sama seseorang kan kita suka. Iya Pak, ada tarotok yang beda gitu Pak. Kalau iya. Cinta sama seseorang. Iya. Gitu ya? Jadi kalau kita ngomong sama orang yang nggak kita ada ketertarikan, yang ngomong seperti biasa. Nah, tapi kalau dengan orang yang ada tempat di hati kita, ada deg-deg-sernya gitu Bu, gitu kayak naksir orang gitu, kayak ada orang, ada tempat tersendiri. Jadi kalau ibu bilang iya aku perform gitu, iya aku
nge-MC, iya aku begini-begini, karena itu toh pekerjaan yang mungkin harus profesional gitu. Tapi ketika aku mesti berhadapan dengan orang yang punya tempat gitu, dan itu ada di pikiranku, mungkin deg-degannya beda gitu, seperti orang yang lagi jatuh hati atau gimana gitu Pak. Tadi kan aku lagi ngobrol Pak sama Bapak pimpinan sama Bu Heni mengenai konten itu. Bu Heni bilang, tapi kalian lucu ya gitu, sering perform, sering di depan banyak orang, tapi suka nangis, kata Bu Heni gitu kan Pak. Terus aku bilang begini, sebenarnya memang selain aku memang orang yang gampang nangis, kan kadang kita begini ya Pak, berhadapan dengan orang yang punya tempat di hati kita itu kan beda ya Pak. Ya itu kalau ditanya kendalanya apa, aku ke Bapak segan itu ya mungkin salah satunya analisaku karena aku pakai hati. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kita kadang-kadang pakai hati kepada seseorang, kita jadi sering milu, serba salah. Iya betul. Jadi iya, kan? terketuk juga dengan pertanyaan Bu Heni. Kita milu, apalagi kalau kita mendengar cerita orang yang kita sukai itu bermasalah, suka kerjain orang, itu kadang-kadang buat kita milu, kepikiran. Iya bener, apa nggak bisa tidur Pak? Ada rasa suka, ada rasa segan. Iya, karena ya itu punya tempat tersendiri kali ya Pak ya. Pak Simon begitu nggak dengan Bapak? Oh iya, saya dari awal kenal beliau itu tegalur di hati saya, dan saya tanpa memberitahu banyak orang, dan saya tidak pernah benci sama orang. Saya melihat beliau itu selalu melu. Kenapa? Saya jatuh cinta dengan beliau. Satu yang sampai hari ini dan sampai kapanpun itu selalu ada di hati saya. Bagaimana beliau itu sangat menghormati, bahkan menurut saya mendewakan orang tuanya. Dalam hal ini Inang itu membuat saya cemburu, sebenarnya cemburu yang positif ya. Dan sering nangis saya kalau lihat beliau. Nah, aku dengar cerita Bapak Simon begini. Aku dengar Pak Simon cerita gini nih, aku udah mau netes nih. Cuma kemarin baru naik kontenku, aku nggak nangis lagi nih. Lagi usaha banget nih, nggak tumpah nih Pak air mataku Pak. Saya sangat percaya dan sangat menghormati orang yang hormat dengan orang tuanya. Itu selalu dipasih-pasih Tuhan, itu selalu diberkati Tuhan. Dan biasanya itu orang yang baik hati, nggak mungkin dia jahat sama orang. Kalaupun mungkin marah apa itu tidak akan pernah disimpan. Saya yakin itu sampai kapanpun, bagi setiap orang yang baik kepada ibunya, itu adalah orang yang baik di dunia. Setuju. Orang yang baik berteman. Itu yang saya tangkap. Jadi menurut Bapak gimana Pak solusinya buat aku Pak? Jadi kan itu penuntut, kau berbuat lebih baik dan lebih percaya diri ke beliau. Karena dia itu tidak pernah beda-bedakan kok ke semua orang, ke semua pegawai, ke semua karyawan, ke beliau. Percaya deh. Siapa? Ini aja udah melo nih, tapi aku masih ingat janjiku di konten itu terpampang nyata, tidak bisa diingkari. Aku dengar itu ketika kami pulang dari kantor pagi-pagi, ketika selesai ada Bang Hakim, ada Pak Dojo, saya bilang bahwa ini aset lah gitu. Ya aku bilang kau aset sebenarnya. Mungkin aku nggak salah ya, tapi biasanya nggak salah. Gimana? Kapan? Kapan-kapan datang ya Pak, biar kita ngobrol. Siapa? Makasih Pak. Selamat sore para remaja-remaja gadis-gadis cantik. Aduh, ya sebelumnya Lia mau bilang makasih karena tadi sedikit banyak sudah dengar VN dari kakak-kakak. Jadi mungkin kakak, ibu-ibu semua sudah nonton konten Lia yang amat sangat berurai air mata itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan hatinya untuk menonton itu. Konten itu terjadi karena Lia pas lagi nobar nonton konten yang pertama yang ada Mega sama Kakak Tiwi. Jadi selama nonton itu Lia mojok sendiri, mendalami, mendengarkan apa yang ada di isi konten itu. Ternyata isi konten itu mirip-mirip dengan yang Lia rasakan, yaitu takut untuk membuka komunikasi dengan Bapak pimpinan, yang mana hal itu sebetulnya tidak boleh dan sekarang sudah Lia buang jauh-jauh rasa. Amin. Dan kenapa kalau dibilang tadi aku sudah sharing sama Bapak sama Ibu Heni, kakak ternyata kayaknya nih
analisa aku bahwa kita kan pernah gitu ya kayak naksir sama orang, pengen mendapatkan hati seseorang atau pengen PDKT seseorang, kita kan deg-degan ya. Jadi sama lagi dulu, sama lagi dulu. Oh, udah gak ada apa. Oh, ya, Pak. Berarti udah laku semua ya. Amin. Nah, jadi perasaan itu juga lah yang mungkin melanda hatiku yang mungil. Jadi itu juga perasaan itu juga mungkin yang melanda hati mungilku ini. Kenapa aku selalu segan, takut, sungkan, grogi, gugup kalau melihat Bapak? Mungkin sebenarnya hatiku di dalam ini pengen PDKT gitu loh. Cuma karena Bapak itu sudah ada di hatiku, sudah menjadi target yang mau kudor gitu ya. Jadi kayaknya justru itu yang bikin aku deg-degan juga. Ya kan? Kalian kan kalau ngeliat orang yang di taksi gitu, anjay, gitu ya? Gitu sih, apa beda? Cuma salahku sebenarnya, aku sudah tahu bahwa Bapak itu merespon aku dan memberikan sinyal-sinyal yang harusnya aku bisa lebih cepat bonding dan ada chemistry sama Bapak. Tapi aku terlalu lemah jiwa dan ragaku ini untuk merasakan sinyal-sinyal itu. Akhirnya timbullah rasa takut itu, rasa segan, rasa yang tidak karuan itu akhirnya menjerumuskanku sendiri, dan terjadilah konten itu yang penuh dengan air mata. Air mata terakhirku. Jadi kata Bapak, ini yang menjadi kutanamkan dan juga ada potongan video kecil di belakang. Aku mulai sekarang berproses untuk menjadi lebih strong gitu ya. Tidak hanya badanku yang besar, ini kesabaranku juga besar dan ketabahanku sudah besar. Air mataku tidak akan turun lagi. Boleh nangis tapi dalam keadaan dan konteks tertentu begitu. Dan aku juga sudah dengar beberapa tanggapan dari remaja-remaja putri ini tentang kontenku itu. Aku terima kasih banget loh dengan konten itu. Ya abaikanlah air mataku itu, ambillah positifnya. Aku mau semua yang sudah mendengar, menonton dan memberikan tanggapan tentang konten dia itu menjadi efek positif buat kita semua. Dan dari situ juga, dari hari ini juga, tolong kalau aku datang jangan diusir ya. Di sini siapa itu gede banget gitu. Masuk kakak masuk gitu ya. Aku ingin memperbaiki semua, berangkat dari titik nol lagi, lebih strong lagi. Bukan gitu Mas Ek? Benar. Iya dong. Iya. Sekali lagi aku mau terima kasih buat kakak-kakak semua sudah menonton, meluangkan waktu, bahkan memberikan tanggapan untuk kontenku yang kemarin diupload sama Bapak, dan juga Ibu Eni. Terima kasih juga sudah mendampingi aku hari ini. Dan sebagai ucapan terima kasih aku mau menyanyikan sebuah lagu, boleh? Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah aku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Semua, kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Aku sih yes. Mas Anam kali ya. Oke, walaupun Sebelumnya selamat sore Pak Pimpinan Sore, dan juga Kak Putri. ibu-ibu, kakak-kakak dan juga kalian Iya. Dari ketemu ya Dede. Iya. Oke, mungkin di sini aku mewakili semua. Terima kasih untuk tadi untuk kata-katanya semuanya Kak, dan juga pesan dan kesannya, terus juga mungkin dari pengalaman Kakak, terus juga dari yang kita tonton ya, banyak juga mungkin di situ refleksi dan juga motivasi mungkin dari Pak Pimpinan juga.
Terus kita juga bisa berkumpul di sini untuk lebih mengenal lagi, dan juga tadi ada sedikit lagu yang sangat dalam sangat dalam ya, sangat menyentuh hati. Saya di sini sebagai perwakilan dan juga dari HRD, semoga kakak tuh mungkin lebih baik lagi ke depannya, lebih coba membangun komunikasi juga, mungkin nggak ke Pak Pimpinan aja tapi ke semuanya juga. Terus ini adalah pengalaman yang paling berharga yang saya lihat ya, saya juga nonton kemarin. Iya. Terus juga kakak sehat-sehat, terus ceria selalu, bahagia selalu. Cukup sedihnya kemarin aja, nggak apa-apa, kayak itu waktu yang tepat juga bersama Pak Pimpinan gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati loh dengan apa yang kamu ucapkan. Apalagi kalau hal yang kamu sering ucapkan kepada diri kamu sendiri. Karena jika kamu terus-menerus mengulang apa yang kamu katakan kepada diri kamu berkali-kali, maka pikiran bawah sadar kamu akan mulai menerimanya menjadi sebuah fakta. Dan tadinya pikiran malah jadi kenyataan. Nah, ini bisa kabar baik atau kabar buruk. Tergantung apa yang sering kamu ucapkan ke dirimu sendiri. Kalau kamu sering ngomong, saya emang gak bakat, saya bodoh, saya ceroboh, saya gak bisa apa-apa. Sadar gak sadar, suka gak suka, itu bisa benar-benar terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengatakan sesuatu yang baik, saya berbakat, saya mampu, saya lebih kuat dari yang saya bayangkan, saya terberkati, saya bisa, maka pikiran kamu pun akan membantu untuk mewujudkan itu semua menjadi realita. Jadi mau jadi seperti apa? Ya pilihannya ada di kamu.